yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kalian penduduk Badar, lakukan apa yang akan kalian lakukan, karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ampunkan dosa dan kesalahan kalian. Sehingga orang yang paling mulia dari kalangan sahabat Nabi adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar, dan malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada adalah malaikat yang ikut membantu Nabi dan para sahabatnya dalam peperangan Badar, sehingga bertemu makhluk Allah yang paling mulia, makhluk yang ada di dunia dan makhluk yang ada di langit sana, bertemu dua makhluk yang mulia, sehingga mereka yang paling mulia dari kalangan sahabat Nabi adalah mereka yang ikut perang Badar, sebagaimana malaikat yang mulia adalah malaikat yang membantu Nabi dan sahabatnya dalam perang Badar. Nah, orang-orang yang tidak ikut perang Badar, mereka tahu betapa ruginya diri mereka, sehingga mereka mengetahui dikala ada orang-orang Quraisy ingin datang menyerang kota Madinah, mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan kita tunggu mereka di dalam kota Madinah, kita keluar dari kota Madinah, kita sambut mereka di sana. Rasulullah SAW mengatakan, karena ini adalah musyawarah, Rasulullah menginginkan kalau kita cukup berada di dalam Madinah, kita tidak usah keluar. Namun karena semangat sebagian para sahabat, Rasulullah SAW tidak berbicara. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian setelah Nabi masuk, Nabi pun kembali keluar, yang mana pakaian kurang Nabi SAW sudah terpasang, sehingga sahabat tadi yang memberikan pendapat kepada Nabi SAW seolah-olah mereka merasa bersalah. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau melihat kita tidak keluar, kita tidak keluar. Apa kata Rasulullah SAW? Pantang bagi seorang Nabi apabila mereka sudah memakai pakaian kurang, kecuali mereka tidak boleh lagi mundur ke belakang, mereka harus maju. Sehingga ikhwatul Islam, di hari Jumat setelah asar, kaum muslimin meninggalkan kota Madinah menuju sebuah tempat yang bernama Uhud yang ada di belakang kita, melakukan perjalanan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3-3,5 kilo saja. Kemudian kita mengetahui bagaimana kejadian yang terjadi. Dikala Nabi SAW keluar dengan 1.000 pasukan, ada orang-orang munafikun yang membuat pasukan kaum muslimin lemah. Namun Rasulullah SAW tetap melanjutkan perjalanannya bersama sahabat-sahabat yang betul-betul kuat keimanannya. Maka terjadilah perang Uhud keesokan harinya, yaitu pada hari Sabtu. Sehingga kita kenal perang Uhud adalah peperangan yang terjadi pada hari Sabtu. Kemudian di kota Islam, kita juga tahu sejarahnya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran kepada kita kaum muslimin secara umum dan juga kepada para sahabat yang ada. Dan harus kita ingat di kota Islam, dikala kita berbicara tentang sahabat Nabi SAW, kita tidak boleh berbicara kecuali yang baik-baik saja, karena mereka adalah manusia yang paling mulia. Kemarin kita menyebutkan sahabat Nabi adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi, baik mereka yang